warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Allah kumpulkan kita di majelis ilmu, Allah kumpulkan kita dalam majelis kebaikan, Allah kumpulkan kita di dalam majelis Al-Quran. Mudah-mudahan majelis ini membawa keberkahan dalam diri kita semuanya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita sekarang berada di 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal, ya, bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan majelis kita. Kemarin kita sudah sampai surah Al-Buruj, ya. Al-Buruj ayat berapa kemarin? Ayat 6 ya kalau nggak salah. Kemarin kita sudah sampaikan surah Al-Buruj itu tentang Ashabul Ukhdud, ya. Mereka yang beriman kepada Allah, ya, dan keimanannya itu mahal, harus dibayar dengan nyawa karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ya dari dulu seperti itu. Orang-orang terdahulu itu seperti itu. Jangankan orang-orang yang beriman, bahkan nabi, para nabi yang Allah pernah utus ke muka bumi ini, para rasul yang kata Imam As-Suyuti dan juga Imam As-Syaukani jumlahnya 124.000 nabi, dan jumlah rasul 313 itu semuanya rata-rata berakhir dibunuh oleh umatnya sendiri. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Ya, jadi kebiasaan umat-umat terdahulu itu adalah membunuh nabinya. Kalau enggak cocok dengan seleranya, nabinya dibunuh. Kalau tidak cocok dengan maunya, nabinya yang dibunuh. Ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu. Makanya salah satu tasliyah, salah satu hiburan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu banyak dicerca, banyak disiksa oleh kaumnya, umatnya juga dihinakan, ya, dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya umat-umat terdahulu itu siksaannya itu lebih parah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang digergaji dari kepala sampai pahanya sehingga terbagi menjadi 2 tubuh seorang nabi tersebut. Ada yang disikat menggunakan sikat yang panas terbuat dari besi yang sudah dipanaskan, kemudian disikatkan ke pundaknya dan ke punggungnya sehingga ya mati, meninggal di tangan umatnya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kabarkan kisah-kisah orang terdahulu itu sebagai tasliyah. Tasliyah itu sebagai hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang terdahulu juga lebih parah siksaannya kepada para nabinya. Jamaah yang dirahmati Allah, makanya di ayat yang ke-7 surah Al-Buruj itu wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, ya. Jadi orang-orang yang
ya dimasukkan ke dalam parit atau dimasukkan ke dalam ya api. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam ukhdud itu disaksikan oleh mereka. Gitu. Setelah mereka beriman kepada ya Tuhannya, si anak muda atau pemuda yang sudah diajari ya tentang agama langit ataupun agama samawi pada saat itu. Wahum, dan mereka ala ma yaf'aluna, mereka menyaksikan keburukan itu, mereka menyaksikan, bukan tidak menyaksikan, dan terkadang dengan keburukannya mereka bangga. Itu ayat yang ketujuh. Kemudian ya wa ma naqamu minhum, dan tidaklah ya wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka itu menyiksa orang-orang yang beriman tadi itu illa, kecuali ayyuminu, gara-gara apa? Karena gara-gara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Azizil Hamid, yang maha perkasa, kemudian Al-Hamid juga Allah itu maha terpuji. Jadi alasannya karena beriman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Begitu. Kalau sekarang itu orang-orang yang beriman itu lebih, yang sering terdengar disiksa itu ya misalkan di India masih sering terjadi ya tindakan-tindakan rasisme, tindakan-tindakan ya radikalisme terhadap kaum muslimin yang beriman, jamaah yang dirahmati Allah. Mereka dibikin tidak nyaman, mereka dihinakan, kemudian mereka ya disiksa dan lain sebagainya ya. Begitu, bahkan yang pernah viral itu ada anggota legislatifnya dari sebuah partai di India itu untuk katanya merencanakan untuk menghancurkan Ka'bah katanya, karena itu adalah pusat daripada kaum muslimin seluruh dunia, begitu, menyerukan untuk menghancurkan Ka'bah. Yang baru-baru juga Al-Quran dibakar dan lain sebagainya di negara-negara di Eropa sana dan lain sebagainya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin tidak pernah membaca kisahnya ya Abrahah ketika mereka akan menghancurkan Ka'bah. Begitu, sebelum menghancurkan Ka'bah itu Abrahah itu menjarah onta-onta miliknya Abdul Muttalib, itu dijarah. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah dijarah kemudian dijadikan makanan untuk para tentaranya. Dijarah. Itu diambil dengan paksa. Kemudian keesokan harinya Abdul Muttalib itu datang ke kampnya Abrahah itu. Kemudian disuruh masuk oleh Abrahah ke tempat di mana Abrahah itu ya tinggal di dalam kampnya itu, di dalam tendanya itu. Kemudian kata Abrahah, silakan, kamu mau apa? Begitu. Sebelum aku hancurkan Ka'bah, ada permintaan terakhir apa? Kemudian Abdul Muttalib ini bilang, kembalikan unta-untaku yang kamu ambil kemarin. Begitu. Banyak itu, enggak cuma 1-2 ekor unta, ratusan unta, kembalikan. Kemudian Abdul Muttalib ini, kemudian Abrahah ini tertawa. Saya kira kamu ini kan pemimpin di sini, kamu ini kan kepala sukunya di Makkah ini, orang yang disegani, orang yang dituakan. Saya kira kamu itu akan bernegosiasi dengan saya. Jangan hancurkan Ka'bah. Saya kira kan seperti itu. Ternyata kamu malah minta unta-untamu. Egois sekali kamu ini, kata Abrahah, ditertawakan. Kemudian Abdul Muttalib juga nggak kalah cerdas. Kata Abdul Muttalib, unta-unta itu milik saya, makanya sini kembalikan. Itu harta saya, makanya saya berhak atas unta tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ka'bah itu Rabban Yahmi, gitu. Sedangkan Ka'bah itu bukan milik saya, Rabban Yahmi, kata dia. Ka'bah itu Allah yang memiliki, Dia yang akan menjaganya. Silahkan aja hancurkan. Bener, besoknya dihancurkan. Ternyata belum hancur Ka'bahnya, dia duluan yang hancur ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Begitu akhirnya kita kenal dengan burung namanya burung ababil ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama burungnya apa? Ababil, begitu. Ababil itu artinya berbondong-bondong, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena berbondong-bondong dinamakan ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong banyak, begitu, bukan nama burungnya ababil. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Burungnya burung aja, burung dari mengambil dari neraka batu-batu untuk dijatuhkan kepada pasukan Abrahah itu.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kejadian-kejadian masa lalu yang mungkin bisa terjadi di masa-masa sekarang. Bisa jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian ayat yang ke 9 ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itu lahu mulkus samawati wal ardh, yang memiliki mulkun, kerajaan as-samawati wal ardh. Jangan lupa Allah itu memiliki kerajaan langit dan bumi ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat ya dan mengangkat langit itu tanpa tiang, membangun langit itu tanpa tiang. Jadi manusia jangan sombong, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Allah, bagaimana langit sebesar itu Allah angkat, Allah bangun tanpa tiang. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia bangunan kecil aja masih menggunakan butuh tiang ya. Bagaimana kalau seandainya langit itu diberikan tiang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tiang nancap ke bumi, kira-kira gimana? Pesawat tabrakanlah ke tiangnya, mau ke tiangnya langit itu atau yang lainnya. Ya. Semua juga nggak bisa bikin jalan raya karena di mana-mana tiangnya. Ya. Tiangnya langit ya, bangunan sekecil ini ya tiangnya berapa itu ya dibandingkan langit. Nur Muhammad aja pilar-pilarnya banyak ya. Bagaimana dengan pilar-pilarnya langit begitu? Pesawat nabrak tiang, tapi enggak. Yang dirahmati Allah Maha segala-galanya, memiliki kerajaan langit dan bumi. Bahkan di dalam ayat yang lain itu antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Begitu kata Allah itu, yang menurunkan hujan itu saya, bukan kamu ya. Begitu. Jadi tukang-tukang sarang itu jangan sombong ya, yang menurunkan hujan itu saya, bukan kamu. Ya, bahkan Allah itu seandainya ingin menjadikan air hujan itu menjadi asin juga Allah mampu itu. Jadi antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, jamaah yang dirahmati Allah itu jamaah. Makanya Fir'aun itu kalah debat dengan Nabi Musa gara-gara juga katanya Fir'aun, saya itu bisa menghidupkan dan mematikan. Tuhan saya itu kata Musa bisa menghidupkan dan mematikan. Saya bisa juga, kata Fir'aun. Panggil 2 orang pengawalnya, satu dibunuh, ya yang satu tidak dibunuh. Tuh kan, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Musa itu enggak mematikan dan mematikan. Itu dibunuh satu, yang satu enggak dibunuh. Itu bukan menghidupkan dan mematikan. Tapi Musa namanya seorang nabi cerdas, coba balik peredaran matahari itu. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menerbitkan dari mana, kemudian Allah juga menenggelamkan di mana matahari itu, kamu balik. Begitu. Bisa enggak kamu Fir'aun, kata Musa. Ternyata Fir'aun enggak bisa, ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya mereka kalah, kemudian Fir'aun dikejar-kejar. Jadi Allah Maha segala-galanya. Kemudian ayat yang ke-10, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Sungguhnya mereka fatanu ya, yang membunuh, menyiksa al-mu'minin, orang-orang yang beriman, wal mu'minat, orang-orang yang beriman perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertaubat, ya falahum adzabu jahannam, ya maka bagi mereka azab ya jahannam, walahum adzabul hariq, dan mereka juga akan mendapatkan azab yang pedih, bahkan dibakar juga. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kezaliman kepada orang-orang beriman itu akan dibakar juga, akan diselesaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sebaliknya, sungguh orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa 'amilus solihat, dan beramal soleh, lahum jannat, ya bagi mereka jannat, ya surga, tajri mengalir min tahtihal anhar. Di bawahnya itu ada ya berbagai macam sungai ya, dengan segala macam
ya rasanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dzalikal fauzul kabir. Dzalika, dan itulah al fauzu, kemenangan, al kabir, yang besar, yang agung. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang yang beriman itu, ya, ketika kemenangan yang sebenarnya itu ketika dua kakinya, dua tapak kakinya sudah ditapakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua tapak kakinya. Itu adalah kemenangan yang nyata, itu adalah benar-benar keberhasilan yang nyata, yang sebenar-benar keberhasilan yang diraih oleh orang yang beriman ketika kedua kakinya itu sudah ditapakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Tapi lebih parahnya lagi itu orang ngakunya beriman tapi tak satu pun tapak kakinya ya ditapakkan oleh Allah di dalam surga. Tak satu pun, padahal surga itu seluas langit dan bumi, tentu itu adalah kerugian yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, sebagaimana doa kita, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya, jadi doanya itu tidak cukup, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Harus dibarengi dengan Allahumma ajirna minan nar, jauhkan. Karena ada orang yang masuk surga tapi masuk neraka terlebih dahulu. Jadi tidak cukup doanya segitu saja. Juga harus dibarengi dengan doa, ya Allah jauhkan kami dari api neraka, supaya langsung masuk surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung masuk surga, kemudian dimudahkan ya hisabnya, dimudahkan sirotnya, kemudian dimudahkan mizannya, dimudahkan timbangannya, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita baca ayat yang ke-7 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Iya. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
Dzalikal fawzul kabir. Nah, itu dulu jamaah yang dirahmati Allah. Kita bagi dua aja ya, biar sama-sama dapat, biar cukup. Ayat 7 sampai ayat 9 ya. 7, 8, 9 nanti 10 sama 11. Di mana mic-nya Mas Ari? Kalau di